Dan hampir saja saya tidak menggunakan alas kaki. Untung di tangga itu ada sepatu yang saya pakai semalam, karena malam sebelumnya saya itu baru saja datang sekitar jam 2 pagi ya dari Bandung ya gitu, dari acara di Bandung. Jadi itu mereka datang, untung saya memang sempat sholat subuh ya gitu, jam 4:30-an gitu, lebih dikit ya. Karena apa? Karena saya sempat berganti pakaian. Tapi coba kalau saya nggak bisa berganti, mungkin pakai kaos dan pakai celana pendek gitu ya di bawah. Jadi ini benar-benar tindakan brutal ya. Jadi itu layak di pra-peradilankan. Nah, ada isu bahwa atau omongan dari para termul, ya ini upaya untuk menghambat. Gimana bisa menghambat? Enggak lah. Kalau menghambat itu kalau yang kami mohonkan selaku prapor itu tidak datang. Itu mereka yang menghambat. Kita tunggu ya mereka sampai datang. Karena ini lancarnya sidang ini tergantung pada pihak yang termohon. Dan kalau memang mereka datang tepat, mereka tidak menunggu pokok perkara. Karena memang sesuai dengan KUHP yang baru, pokok perkara itu baru bisa disidangkan kalau sudah selesai semua pra-peradilan. Nah, jadi kita tunggu hari ini apa yang terjadi ya. Nanti kita tunggu detailnya ketika mereka sudah kita paparkan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Doakan saja insya Allah semua berjalan lancar. Dan terima kasih untuk teman-teman dari media, dari podcaster, dari YouTuber yang sudah ikut membersamai kita, termasuk dari media-media mainstream yang ada. Ini barusan juga Mas Refli Harun juga sudah nyampe ya, selaku koordinator kuasa hukum saya juga. Jadi artinya nanti bisa mungkin ditanyakan lebih detail kepada Mas Refli atau kepada tim anggota kuasa hukum yang lain. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Yuk. Izin Nusantara TV. Anak asuhnya Mas Ram. Iya. Mau wawancara dong, boleh nggak? Boleh. Di situ ya. Iya. Oke, boleh. Yuk, boleh. Yuk. Apa? Nah, kemarin tuh kabar yang lalu Pak Rismon membuat konten di YouTube-nya. Dia menilai kunjungan Pak Roy dan juga waktu ke makamnya keluarganya Pak Jokowi itu diartikan negatif oleh Pak Rismon. Ada tanggapan, Pak? Saya tidak perlu menanggapi statement orang yang tidak punya integritas sama sekali dan sudah menyatakan dirinya mati. Ya, Rismon itu sudah dinyatakan mati oleh surat yang dibuat oleh salah satu terdekatnya, disinyalir adalah istrinya. Jadi ngapain nanggapi? Mungkin dia mau nanggapi karena kami ke pekuburan, mungkin dia selaku mayat yang bangun lagi. Gitu. Jadi saya nggak perlu nanggapi, nggak perlu ada respon, dah coret aja, nggak usah. Lagi dia menilai pendukung Pak Roy ini adalah pendukung bayaran. Dan uang dikasih uang 100 ribu Pak. Ngaco aja, ya. Tidak usah tanggapi statement dari zombie itu. Ya, nggak usah ditanggapi sama sekali, nggak usah dianggap. Ya, jadi orang namanya omon-omon palsu itu, dokternya palsu itu nggak usah dianggap. Ya, orang nggak punya integritas sudah menyatakan dirinya mati kok masih mau muncul lagi. Ya, nggak sopan itu ya. Kita yang masih hidup, kemudian kan terganggu nanti kalau nanggapin itu. Jadi nggak usah, ya. Clear, close. Ya. Yang nggak usah ditanggapin. Nggak usah ditanggapin. Iya, case close Pak Hari. Assalamualaikum. Yuk, Sehat, Mas, ya. harus sehat. Nah, ke Nusantara TV. Majelis hakim yang akan menyidangkan. Iya. Belum. Ya. Ayo Mas Roy. Yuk, Sini. Gimana? Ada teman-teman yang belum Oke. dapat bagian. Oh, belum dapat. Ya udah. Ya, yang belum dapat. Yang belum dapat bagian. Ya. Yuk, pancing pertanyaan. Karena tadi udah statement, sekarang makanya giliran pertanyaan dari teman-teman. Ya. Nah, silakan. Nusantara TV dulu tadi yang ngajak ke sini. Yang lain silakan ngikut ya. Kompas, kemudian juga iNews ya, yang lain. Ya, siap. Oke, iya. Ini koordinator kuasa hukum saya. Nah, harus ada. Oke, silakan Mas. Ini pertanyaan, sesi pertanyaan. Monggo, silakan. Yuk, udah? Yuk. Lanjut. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah kami sampaikan ya. Jadi hari ini saya, Pak Refli Harun, Pak Abdul Ghaffar Sangaji, ada juga Pak Yasena, ada
juga Pak Ristan, yang lain saya ada di sana ya, Bu Soraya juga ada, ya. Itu akan bukan mengajukan, akan mendengarkan bagaimana sidang pertama untuk pra peradilan kami terhadap Polda Metro Jaya. Termohonnya utamanya adalah Polda Metro Jaya. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan kenapa harus ada turut termohon pihak-pihak lain. Saya nggak perlu sebutkan ya pihak-pihak lain itu karena di situ ada. Itu hanya sebagai syarat formal. Kalau ada perkara pra peradilan itu ada yang turut termohon. Turut termohon harus ada. Tapi apakah mereka harus datang? Tidak juga. Karena kalau turut termohon itu nggak usah. Yang paling penting itu ada yang termohon. Satu, Polda Metro Jaya, Kapolda Metro. Kedua adalah Direskrim Polda Metro Jaya. Yang ketiga adalah penyidik di unit Kamnek 5. Kenapa mereka? Mereka adalah yang pada hari Jumat tanggal 19 Juni yang lalu secara sangat tidak patut dan sangat tidak layak telah datang ke rumah saya ya, dan kemudian tanpa surat izin RT RW, pasti ya tidak ada surat izin RT RW, mereka kemudian membawa saya dan bahkan menggelandang satpam karena satpam itu disuruh ikut tarik begitu saja. Bahkan satpam itu sopan, mereka satpam itu tidak masuk rumah ya, satpam itu hanya di luar, tapi para penyitung masuk tidak hanya rumah tapi sampai masuk kamar tidur, sehingga istri saya kaget dan teriak ya gitu ketika masuk kamar tidur dan saya masih ada di kamar kerja ya, karena saya sedang membereskan sesuatu. Jadi sangat tidak patut dan sangat tidak layak, karena seharusnya saya tuh harus dipanggil dulu dengan surat pemanggilan yang patut dan layak ya. Jadi surat itu dikirim dulu, kemudian juga sampai di rumah, jadi kaget sekali. Makanya itu perlu ya, demi memperbaiki proses yang lain supaya apa yang saya alami ini yang penting ya, tidak terjadi untuk masyarakat yang lain. Jadi masyarakat tidak dilakukan upaya semena-mena dari aparat kita, terutama aparat kepolisian. Jadi upaya ini bukan hanya untuk diri saya pribadi dan kuasa hukum saya, tapi insya Allah berguna untuk masyarakat supaya mereka tidak dikenai tindakan semena-mena seperti itu. Karena dianggap saya seperti teroris gitu ya, atau seperti kejahatan yang sangat kayak pelaku narkoba atau apa yang melarikan diri. Sama sekali kan enggak. Ini kan pasalnya hanya pencemaran dan fitnah gitu, dan itu pun belum terbukti sama sekali adanya upaya pencemaran dan fitnah itu. Ya, jadi itu yang kemudian sangat saya sayangkan. Insya Allah ini berjalan dengan lancar, dan kelancaran dari sidang ini adalah tergantung kepada pihak tergugat. Dan jangan salahkan kami kalau kemudian ini harus menunda ya dari kasus utamanya yang kemudian itu nanti akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena memang aturan dalam KUHP yang baru, semua proses yang ada baik itu sidang pra peradilan maupun misalnya ada perdata itu harus ditunggu dulu sampai kemudian pidananya bisa jalan. Jadi itulah aturan hukumnya begitu. Itu yang saya sampaikan. Kenapa datang hari ini sendiri tidak bersama dengan Dokter Tifa? Nah, Dokter Tifa kebetulan berkas perkara kami memang dipisah dari kejaksaan. Saya nomor 300, Dokter Tifa nomor 301. Dokter Tifa memang sudah ada jadwal untuk disidang besok tanggal 2 Juli. Dan kalau kami datang sini enggak, sebenarnya kami tadi berdua di Kejaksaan Negeri ya Jakarta Selatan melakukan wajib lapor. Jadi kita tetap kompak, kita tetap bersama-sama ya, hanya karena kebetulan kuasa hukum Dokter Tifa, tadi ada kuasa hukumnya juga Pak Al-Katiri di sana, tidak melakukan atau tidak mengajukan pra peradilan, maka Dokter Tifa maju duluan sidangnya, sehingga saya di belakangnya nanti. Kapan sidang saya? Lah nanti kita tunggu proses selanjutnya dari pra peradilan. Itu ya. Kemarin kan dari Bang Ahmad Kosinudin sudah sempat menyebut kalau hari ini udah disiapkan berbagai amunisi. Nah, apa aja yang udah disiapkan? Ya, amunisi itu kan istilah yang supaya teman-teman senang aja ya gitu. Amunisi itu adalah apa-apa yang nanti akan kita ajukan, kita mohonkan ya penjelasannya kepada Polda Metro Jaya. Dan itu nanti apa saja tunggu pada sidangnya ya gitu. Jadi sudah ada. Jadi apa yang disampaikan, dan kebetulan memang kalau ada teman-teman tanya, kenapa Bang Kosinudin nggak datang di sini? Kebetulan memang tim Taka untuk Prapit ini memang tidak ikut. Ya, yang ikut adalah tim Tokham. Ya, kuasa hukum saya di Tokham di sini. Nah, apakah nanti itu akan terjadi juga pada sidang pokok utama ya, kita tunggu saja. Karena yang jelas hari ini adalah tim Tokham yang kemudian mendampingi saya. Apakah keduanya tim hukum saya? Iya. Tetapi untuk nanti bersidang dalam pokok perkara ya, nanti akan kita atur dan kita rapikan ya tim mana atau siapa-siapa saja yang akan ikut hadir di situ. Tapi berarti ada keterangan saksi atau keterangan ahli dari siapa aja? Ada nanti ada. Tidak akan kita bocorkan sekarang dong gitu. Nanti tunggu saja ya. Akan ada saksi ataupun juga ahli yang ada di sini, dan ada juga
alat bukti yang akan kita putarkan, termasuk rekaman yang ada ya, rekaman ketika kejadian. Dan teman-teman kalau pengen lihat rekaman itu gampang ya, putar saja film pengkhianatan G30 SPKI. Nah gitu, rekamannya kayak gitu tuh ya. Bahkan ada adegan yang sama persis dialognya. Jadi ketika saya mau masuk kamar kecil, kemudian ada satu penyidik ya, inisialnya R, pangkatnya Ibtu yang bilang, udah usah mandi. Loh, saya langsung bilang persis, teman-teman ingat ini di film tuh, kalau tidak mandi minimal cuci muka toh. Nah gitu, itu ada kata-kata kayak gitu. Dan itu saya ulangi persis itu, iya persis. Kalau tidak mandi minimal cuci muka toh. Nah gitu. Persis suaranya. Persis saya gitu ya. Itu saya benar-benar ada itu dalam rekaman, karena saya bicarakan itu karena supaya nanti orang bilang, oh iya ya, ini adegan yang dalam film karya Arifin Sinur itu ya, gitu ya. Dan lagunya tuh persis tuh, no, nah, gitu ya, itu ya, gitu. Harapan ini apa sih Mas dari peradilan ini, kan Mas sendiri sudah nggak ditahan ya, udah di. Oh iya, harapannya gini, tadi saya ulangi ya, harapannya ini tidak hanya berguna bagi saya pribadi atau kuasa hukum saya, tapi harapannya berguna untuk seluruh masyarakat. Jadi nanti tidak ada upaya kesewenang-wenangan lagi, upaya paksa yang berlebihan, bahkan brutal terhadap mereka. Kalau misalnya ditolak, ya berarti nanti kejadian ini akan terulang lagi untuk masyarakat, gitu loh. Jadi makanya kami juga berharap masyarakat juga memberikan support dan doa supaya kejadian yang saya alami itu terakhir terjadi di saya pada hari Jumat 19 Juni kemarin tidak lagi terjadi kepada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang kemudian berkata, apa gunanya sih diperapit? Berguna bagi Anda, berguna bagi masyarakat, ya gitu, supaya apa, kejadian ini tidak terjadi. Mungkin masyarakat kalau diperlakukan gitu mungkin tidak selantang kami ya, tidak selantang kita untuk berani mengajukan prapit. Kami berani mengajukan prapit, dan ini jawaban untuk para termul ya, yang dulu selalu menantang, mana prapit, enggak berani prapit. Nah sekarang kita prapit ya gitu. Dan apa, kita enggak cuman berani prapit ini saja. Apa itu maksudnya? Nah tunggu saja, itu ada kalimat yang kemudian nanti perlu ditutup. Oke, saya kira ada tambahan mungkin dari Pak Refli? Cukup, kecuali ditanya. Nah, ada pertanyaan untuk Pak Refli atau Pak Gafur atau Pak Yasena? Silakan kalau ada. Cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Thank you. Makan banyak di sini. Banyak banget di sini kita. Bang, nanti kita cerita. Iya, kita. Bang. Punya di ruang mana Mbak Ayah? Umar sana. tempatnya. Si Michael ada. Iya. Oh, sorry. Terima kasih. Iya. Langkah update. Iya. Semalam sama aku sampai jam 2. Iya, Pengian. Iya. Iya. Kemarin sudah, Pak. Sentana. Sidangnya hari ini enggak, Pak? Iyalah. Udah pertanyaan dulu. Terlewat itu kalau sidangnya hari ini. Saya nggak tahu aja. Udah datang di sini kok tanya sidangnya hari ini. Jam berapa, Pak? Nah, makanya kita Ampun. Untung ada betul. Om dan akhir siapa? Keluar. Makanya ini tentang prapit. Ini jawaban kemana termul. Prapit dong. Mana? Ini sih Kita tentang termul ini harus betul. Supaya hasilnya ini bisa dan tidak ada pengaruh. Jadi itu tidak hanya tajam ke bawah, termul ke Optimis bakal menang nggak, Pak? Peradilannya. Ini bukan soal menang dan kalah. Ini soal pembelaan terhadap hak-hak rakyat. Iya. Ya, gitu. supaya jangan terjadi kayak PKI lagi. Dampaknya apa sih? Dampaknya tidak akan ada.
dulu ya, nggak kelihatan wajahnya. Suaranya saya tahu sekali ya, salah seorang itu inisialnya ini dan juga salah seorang pemimpin yang kalau ini pemimpin baik yang inisialnya. Tapi sebetulnya Pak, sebetulnya kan sebelum perang kalau kesalahan daripada personal itu lapornya ke Propam. Ya, kenapa ke Prabit? Ya, Kenapa perang? ya, Propam kan sama aja jeruk makan jeruk. Ya, dia makan tangkis. Yang termohonnya siapa aja sih? Pakar Polda ini. Yang termohonnya selain dari Termohonnya memang adalah Pak Kapolda Metro Jaya, ya Pak Tim Jenazah, kemudian di Reskrimum, Kombes Iman bin dan juga tim penyidik. Memang ada turut termohon dari beberapa pihak, tapi turut termohon ini hanya syarat kalau kita private ya supaya terpenuhi syaratnya, supaya itu lengkap atau tidak kurang syarat. Tidak kurang. Itu aja. Sudah masuk ya? Dia masuk dulu lebih jelas di TV. Makan tempat 4 orang. Oke, Mas Boy. ID card tolong dipakai apa nanti ID card itu pada ID card tapi lebih jelas di TV loh, ada di TV ya bahaya dibuka berdua nanti orang tuh kalau dibuka dua-duanya masuk semua orang Khusus wartawan ya. izin Mbak untuk Itu mic nggak? media nggak ada yang duduk ya Bapak Ibu. Indira. Media nggak ada yang duduk di bangku. Media di belakang semua berdiri. Kita ikutin aturan nama aja di kamera. Nanti untuk pengunjung itu Mbak. Ya. Buka aja masih Bang. Ikutin aturannya. Dari keluarganya ya. Kita Di belakang semua Pak ya? iya ya, aku belakang. Belum di ini Pak, nanti Pak. Aku tak ke belakang. Lagi speaker ya Om. Silakan yang ada nyeting kita ke depan dulu. Iya, kita keluar dulu. Yang udah nyeting keluar dulu. Seksi lagi. Kira-kira KPK itu Yang lain juga sama. Ayo tutup lagi dulu. Kita rapi. Kalau punyanya rapi. Setting ya. silakan ke depan lagi kerjasamanya Bapak Ibu.
nanti takut jatuh yang Nanti jalan dulu, sidangnya akan lagi langsung aja ke depan. Kita silakan Bapak turun jalan depan dulu. Ayo. Jadi Bapak, maaf Bapak. Biar enak. PH-nya nanti dipanggil Bu ya, keluarga kita panggil. Kita panggil PH nanti sama ini biasanya kata punya setor. Ya, toksis. Keluar. Dulu Kak. Akan bisa keluar lagi. Dulu biar pada Di sana foto aja. Di SOT-nya ada nih. Ini cerita. Mas yang pegang apa gimana? Jangan pintu bang, jangan pintu. Om ini mau keluar dulu. Layar di depan ada ya. Yang pertama Layar. Handphone di dalam. Wartawan musuh buat posting Facebook TikTok untuk ngajakin orang dia pakai kartu mana fresh coba dulu suku apa tahu jelas tegaknya hukum dalam hal penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Tegaknya hukum dan konstitusi ya, tegaknya hukum dan sebenarnya hukum itu sendiri konstitusi itu kita bicara hukum kan ada konstitusi yang bahkan ada yang tidak Oke, sudah ya. Oke. Konfirmasi ya. Kelihatannya yang kecil aja. Yang kecil aja Begini
Inilah situasi di luar pengadilan ya, di ruang sidang utama Profesor Haji Umar Seno Aji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Terlihat belasan para pendukung Roy Suryo yang akan digelar sidang pra-peradilan pada hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Tadi sudah dilakukan ini ya, preskon oleh baik dari Pak Roy Suryo maupun baik dari para penasihat hukumnya ya. Beliau mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan pengkajian ulang, khususnya pada perihal penangkapan ya. Pada penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Yang lebih terkenal dari gue tuh ini tau. Jadi kayak orang bermah. Sisi kanan ada. Gue mau di bagian keluarga dia, jadi ngomong gak enak juga banget. Galak. Presidennya ada apa-apa ya? Coba dijelaskan ya dokter. Kalau kita punya dokter Juri sampai kerennya. Lanjut. Termohon. Peradilan nomor 99. Terima kasih. Terima bilang. PN.
kita angkanya tua itu. Termohon perkara nomor 99 pra peradilan. Termohon Dalam kayaknya Pak. Mohon ada nggak? Termohon masuk. Ya Pak, mari Pak. Oi, mana ini? Di depan TV duduk dong, yang di depan TV. Yang di depan TV coba duduk ya. Gimana nih? aman kan Pak? Kamera itu tuh. Pas gue ya. Ya. Masuk dulu nih. Teman-teman mau tripod udah di dalam soalnya. Ada aktif. Ya, tripod saya udah di dalam tuh Pak soalnya Pak. Harusnya masuk dulu. Taruh di situ. Belum. Di atas ya. Biar mic-nya ngulur ke bawah. Ya. Buka dikit aja, jangan buka semua. Taruh di atas. Ini juga saya aja nih Bang tadi aku sering Abang. Oh, oke. Sini, Sini. Mau sini apa situ? Terserah Bang Didi. Iya, aman. Kalau situ ada punya saya udah langsung. Iya. Ada ini ya Pak? Apa? Tempatnya ini? Iya, tempat. Tangannya di sana. Ini bukan. Kawan wanita ada nanti gue ya. ID-nya mana? ID-nya ada ini. Depannya lu masuk, depannya masuk ini kan pasar yang bisa masuk ke barang panas makanya depan dulu tapi mundur dikit Mas karena sama kita semua yang putih situ aja Bang, saya di pojok.
Pelan-pelan ya Bang. Pelan-pelan. Bang. Jangan dorong-dorong, awas ada banyak kamera sini sempit. Ini kalau satu semua pelan-pelan ya. Jangan dorong-dorong. Thank you. Belakang Bu ya, di belakang kameranya Itu tiangnya bisa digeser nggak tiang? Kalau gue butuh kan gue colek aja ya. Sejauh ini sih belum apa. Masih apa di seller ya apa itu? Apanya kan di Banyak banget nih yang nanya.
Permisi biar Bapak lewat. Boleh. Kelihatan. Itu sini bang. Untuk